Shalom. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu percaya tema minggu ini tentang mukjizat pasti terjadi. Amin. Kau percaya sebagai orang percaya di dalam Yesus? Mukjizat terjadi dalam kehidupanmu? Amin. Enggak percaya ya Tuhan dapat melakukan perkara ajaib. Tuhan dapat menyembuhkanmu. Tuhan dapat membebaskanmu. Tuhan dapat menyelesaikan hutangmu. Amin. Kau percaya Tuhan dapat sanggup melakukan keajaiban-keajaiban atas kehidupanmu. Saya percaya mukjizat Tuhan terjadi. Sebab Dia apa? Dialah sang pembuat mukjizat dalam kehidupan kita. Amin. Ketika engkau datang ibadah, sungguh-sungguhlah sembah Tuhan. Setiap masalah, setiap kita pasti ada mengalami masalah kehidupan ini. Tantangan, badai kehidupan yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam atas kehidupanmu. Dia selalu ada bagimu. Tinggal kau mau datang gak kepada Tuhan? Mau bersandar gak kepada Tuhan? Mau mengandalkan Tuhan gak dalam kehidupanmu? Mukjizat itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Mukjizat apa? Itu hal suatu supranatural di luar pikiran kita. Kita tidak mampu, kita manusia yang terbatas. Tetapi kita punya Tuhan, Allah yang berkuasa. Allah yang tanpa batas, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan lihat satu tokoh ini, bagaimana Yesus bekerja, menyembuhkannya. Seketika itu juga kuasa Tuhan yang menjamah orang tersebut. Sama-sama kita lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 25 sampai yang ke-34 di sini. Dikatakan firman Tuhan di sini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Mungkin kita sering mendengar cerita ini yang disampaikan pendeta. Mungkin kita sering membaca firman Tuhan ini. Tapi imanilah, ada kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Dikatakan apa? Seorang perempuan, tidak tertulis namanya, tapi ditulis jenis kelaminnya, sakitnya, menderita pendarahan selama apa? 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang lama dia mengalami pendarahan tersebut. Tetapi ketika perjanjian lama, ketika orang mengalami pendarahan, lelehan, itu najis dikatakan. Maka ketika dia tidak bisa berkumpul dengan orang banyak. Dia harus mengasingkan dirinya. Ketika dia bertemu orang, dia harus berkata, najis, najis, najis. Sebab kalau orang bersentuh dengan perempuan ini, maka dia orang bersentuh itu juga najis. Makanya dia mengalami penderitaan dengan semedemikian lamanya 12 tahun. Dikatakan firman Tuhan ayat selanjutnya 26 dikatakan, ia perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Mungkin dia keluar negeri, sekarang mana? Ke Cina, Singapura, kemana-mana dia mencari tabib. Sehingga apa katanya? Telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk, dikatakan firman Tuhan. Uangnya habis, ekonominya habis, barang mungkin harta kekayaannya habis. Bukannya sembuh, tambah buruk tubuhnya. Pasti kalau orang wanita pendarahan pasti kurus, kering, saya percaya itu. Ya, karena pendarahan yang 12 tahun, apa yang dialami oleh wanita ini. Di ayat 27 dikatakan, saya bacakan firman Tuhan ini terlebih dahulu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang-orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah imannya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32 dikatakan,
Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini ketika perempuan ini yang mengalami penderitaan 12 tahun lamanya, cukup lama penyakitnya ini yang diidapnya. Tetapi ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, yang pertama ingin saya bagikan apa? Ada pengharapan. Pengharapan, pintu untuk mengalami mujizat Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan tadi apa? Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus apa? Yesus menyembuhkan orang yang tuli, dapat mendengar. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus dapat meneduhkan badai. Kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ada pengharapan yang timbul. Itulah pintu dia mengalami mukjizat Tuhan. Malam hari ini juga mungkin kau ada yang putus pengharapanmu. Kuliah enggak selesai-selesai, putus pengharapan. Pekerjaan belum dapat-dapat, putus pengharapan. Ada? Jangan angkat tangan, tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu ketika engkau berdoa, dia turun tangan ingin menolongmu. Ketika engkau berdoa tersungkur di kaki Tuhan, Tuhan yang menolongmu. Malam hari ini pengharapanmu. Saya tulis itu seperti apa di Ibrani 16 ayat. Di Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu saya ibaratkan sauh itu seperti apa? Jangkar, Bapak Ibu. Jangkar. Waktu dulu saya pernah tinggal di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin. Tidak salah satu daerah Desa Mentaren, di situ papa saya sebagai mandor kayu. Saya ikut papa di situ, papa bekerja. Saya lihat setiap sore ada kapal-kapal tukang itu datang. Gitu. Kapal-kapal tukang itu datang ke pelabuhan, dia harus menurunkan jangkarnya sampai ke bawah. Kenapa? Biar kapal itu tidak larut diombang-ambingkan oleh air sungai. Kenapa? Lewat jangkar tersebut berarti pondasinya sampai kedalaman. Begitu juga kehidupan kita. Ada pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan setiap kita. Kalau kita berharap sama manusia, manusia bisa ingkar janji. Manusia bisa berbohong, berdusta untuk setiap kita. Tetapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk setiap kita. Amin. Ketika dia berfirman, firman-Nya tidak pernah gagal. Dia berfirman ya dan amin untuk setiap kita. Makanya milikilah pengharapan yang Tuhan. Milikilah pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah sumber kekuatan untuk setiap kita. Ada satu artikel yang pernah saya baca, manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Manusia dapat hidup tanpa air 3 hari. Manusia tanpa bernafas 4 sampai 5 menit. Tetapi ketika manusia itu tidak memiliki pengharapan, 1 detik pun bisa mati. Karena beberapa lalu ada kejadian di Jakarta, saya pernah dengar juga. Sudah kuliah tinggi-tinggi, pulang dari luar negeri, melamar satu kerjaan tidak diterima, ditolak, frustasi, stres, akhirnya apa? Terjun bebas akhirnya. Itu langsung kematian, neraka. Nah, itu bukan jalan keluar untuk setiap kita.
orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Engkau masih punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kalau kau mau masuk surga, puji Tuhan, haleluya. Kalau masuk neraka, dicampakkan di tempat kegelapan. Bukannya sesuatu kengerian, siksaan kekal. Nah, untuk setiap kita anak-anak muda juga di tempat ini, masa mudamu masih panjang, pengharapanmu masih panjang. Teruslah berkarya di dalam Tuhan. Hiduplah kudus, hidup dan takut akan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Setiap kita. Saya juga masih muda ya Bapak Ibu ya. Ya, saya juga masih banyak pelayanan-pelayanan. Tuhan percayakan, baik di pastoral, di gereja ini, puji Tuhan. Saya bisa melayani di tempat ini, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu juga, puji Tuhan. Suatu kemurahan kebaikan Tuhan. Awalnya ketika saya dulu bertemu dengan Bapak Gembala, saya di Taiwan bekerja selama 6 tahun, saya ketemu dengan Bapak Gembala. Saya ini malu Bapak Ibu untuk berbicara di depan umum, tetapi Tuhan dapat mengubahkan untuk setiap kita ketika kita hidup di dalam Tuhan, menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dapat mengubahkan yang tidak bisa menjadi bisa. Saya katakan, Tuhan dapat mengubahkan yang tidak ada itu menjadi ada untuk setiap kita. Makanya milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan setiap kita. Amin. Ketika perempuan ini, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang dilakukan perempuan ini? Maka di tengah orang-orang banyak itu, dia mendekati Yesus. Dia memiliki semangat, saya katakan, dalam pengharapan. Engkau harus punya semangat di dalamnya. Sama-sama katakan semangat. Amin. Setiap manusia, saya katakan tadi, mengalami banyak rintangan dalam kehidupan ini. Masalah dalam kehidupan ini. Mengalami banyak rintangan-rintangan. Kalau banyak rantangan, itu namanya catering. Namanya banyak catering di sini. Bapak Ibu kalau terima catering, ya. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan dan milikilah semangat di dalam Tuhan. Setiap kita harus berjuang untuk maju. Seperti perempuan ini tadi, ketika dia melihat orang banyak itu, saya yakin, percaya, mungkin apakah saya bisa ya? Apakah saya mampu ya terobosi? Pasti saya percaya Yesus itu dikerumunin orang banyak, itu kata firman Tuhan. Maka perempuan ini mungkin dengan kakinya terseok-seok, dia tetap berjuang, dia harus mendekati Yesus. Ketika ada semangat pengharapannya di dalam Tuhan, dikatakan ayat selanjutnya apa? Sebab katanya, asal ku jamas saja jubahnya, aku akan sembuh. Semangatnya, pengharapannya di dalam Tuhan membuahkan hasil. Firman Tuhan 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kau yang berusaha, usahalah yang benar, kerjakanlah bagianmu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Kau yang bekerja, bekerjalah dengan benar, dapat dipercaya. Integritas apa yang dikatakan itu yang kita lakukan. Saya percaya promosi itu datang daripada Tuhan bagi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Lakukan setiap bagian kita. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan untuk setiap kita untuk menerima anugerah dan kebaikan yang daripada Tuhan. Dan yang selanjutnya, tadi pengharapan dua yang ingin saya bagikan, yaitu iman. Seperti perempuan tadi, dia belum menerima kesembuhan. Dikatakan, asal ku jamas saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia belum mendekati Yesus. Imannya sudah berkata, asal ku jamas saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya bangkit kembali. Sebab apa? Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Seberapa sering kau mendengar firman Tuhan dalam kehidupanmu? Seberapa sering engkau membaca firman Tuhan?
Seberapa sering firman Tuhan itu menjadi makanan dalam jiwa dan rohmu. Tubuh kita, untuk kita makan butuh sehat. Makan satu hari berapa kali? 5 kali? 10 kali? Enggak ya, 3 kali normalnya ya. Untuk tubuh kita sehat, untuk tubuh kita kuat. Makan yang sehat, bukan untuk makan untuk gemuk ya. Makan yang sehat, yang bergizi. Firman Tuhan juga untuk jiwa kita, roh kita diisi dengan firman Tuhan. Maka jiwa kita, roh kita, iman kita maka akan bangkit kembali. Dikatakan situ, sebab asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang ingin saya sampaikan di situ, yakin dan percaya Yesus pasti menolong setiap kita. Malam hari ini bangkitkan imanmu kembali. Mungkin setiap masalah, tantangan, badai kehidupan yang kau alami membuatmu mundur, membuatmu kalah, membuatmu kecewa, membuatmu takut, membuatmu tidak percaya lagi Tuhan. Bahkan kau menjauhi ibadah. Yang rugi siapa? Kamu sendiri. Tetapi malam hari ini bangkitkanlah imanmu. Percaya Yesus yang dapat menolong setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yakin dan percaya. Yakin berbicara tentang apa? Keyakinan yang kuat dan kepastian kita. Tidak ragu-ragu. Percaya berbicara apa? Mengandalkan kepercayaan kita yang didasari oleh iman kita di dalam Yesus Kristus untuk setiap kita. Ada seorang ibu bingung lihat anaknya kelas 1 SD. Ketika dia periksa PR anaknya, kok semua jawabannya Yesus, dibilang. Dia panggil anaknya, "Dek, ini kok jawaban semuanya Yesus." 2 tambah 2 sama dengan Yesus. 4 tambah 4 sama dengan Yesus. 3 tambah 3 sama dengan Yesus. 5 tambah 5 sama dengan Yesus. Terus ibunya heran, "Kenapa, Dek, kamu bisa jawab ini semua?" Kan mama bilang, semua persoalan ada di dalam Yesus. Ya, semua jawaban ada di dalam Yesus. Bagi setiap orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Ya, anak kecil ini namanya masih polos, belum mengerti. Tapi engkau malam hari ini, biar benih firman Tuhan itu ditaburkan lewat kehidupanmu malam hari ini. Proses mukjizat Tuhan, mukjizat kesembuhan yang dialami oleh wanita ini. Itu saya buat gambar di situ bagaimana jubah selendang doa. Biasa kita ke Israel, puji Tuhan, saya dampingi bersama dengan Bapak Gembala 3 kali saya berangkat Israel. Nanti bulan Maret tahun 2025 kita akan berangkat kembali tanggal 3 sampai 15 Maret. Bagi Bapak Ibu saudara yang rindu ingin berangkat ke Israel, semua mau ke Israel, amin? Amin. Gue gak ada aminnya, terlambat nanti nih, gak ada aminnya. Saya berdoa setiap jemaat bisa berangkat menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di tanah perjanjian. Mungkin selama ini kita bisa melihat dari mungkin tayangan, video-video orang lain atau dengar dari cerita-cerita Alkitab. Tetapi ketika di sana nanti di Israel kita bisa melihat, mengalami perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Kau bisa ke negara-negara lain, ke tempat-tempat lain, tetapi kunjungilah tanah perjanjian. Itu Israel, maka engkau melihat karya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Perjalanan kita nanti dari Mesir, Israel, Jordania sama Petra nanti. Tanggal 3 sampai 15 Maret 2025. Ya, saya rindu untuk setiap jemaat juga menerima berkat kemurahan yang daripada Tuhan di tanah perjanjian. Semua kita bisa berangkat ke sana. Amin. Karena tidak semua orang, saya katakan, semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan saja kau bisa berangkat. Beberapa kali yang sudah daftar ke saya, "Pak Afat ikut berangkat ya Pak?" "Oh ya Bu, silakan." Di upgrade kelas bisnis pesawatnya. "Oh ya Bu, silakan." Pas mau hari H, batal dia karena urusan. Ya, belum dapat kemurahan Tuhan. Ya, makanya mintalah kemurahan Tuhan, bahkan berkat Tuhan
engkau bisa berangkat ke Israel. Amin. Nah, seperti biasanya mereka lakukan, orang-orang Yahudi Ortodoks ketika mereka berdoa, itu ada selendang namanya talit, itu mereka berdoa di tembok ratapan, berdoa, mereka menyelendangkan selendang tersebut, yaitu selendang doa. Talit namanya. Kalau di bagian di atasnya ini atarah, itu berbicara apa, dianggap berkat gitu. Yang dijamah oleh perempuan itu jit-jit itu yaitu tali, yang bagian ujung-ujungnya dari talit itu. Maka dia percaya ketika perempuan itu, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh, katakan. Itulah yang dijamah oleh perempuan. Firman Tuhan dikatakan berbicara tentang Bilangan 15:37-40 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dalam jumbai pujak itu haruslah dibubuh dengan benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Ketika perempuan ini menjamah jubahnya Yesus, dia percaya, dia memegang janji Tuhan itu. Dia memegang janji Tuhan itu. Pegang janji Tuhan untuk setiap kita. Malam hari ini kau memegang janji Tuhan? Saya ada tuliskan di situ, Yeremia 17 ayat 14 dikatakan, sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku Tuhan. Malam hari ini, janji Tuhan apa yang kau pegang dalam kehidupanmu? Firman Tuhan di Yeremia 30 ayat 17 dikatakan, sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang kau pegang kehidupanmu? Firman Tuhan apa yang menjadi peganganmu ketika kau mengalami masalah, badai kehidupan, rumah tanggamu, dalam pekerjaan mengalami masalah? Firman Tuhan apa yang kau pegang? Dalam kuliahmu mengalami masalah, firman Tuhan apa yang kau pegang? Semua tercatat di dalam Alkitab. Alkitab apa? Buku kehidupan untuk setiap kita. Makanya dikatakan Alkitab menuntun kita kepada jalan yang benar. Menuntun kita kepada iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Semua tercatat di dalam firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah sering kau baca firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita? Itu penting untuk setiap kita. Jemaat-jemaat Betani Yestoya Malang. Biar firman Tuhan itu yang menguasai pikiranmu. Ketika ketakutan itu datang, firman Tuhan apa yang ada dalam pikiranmu. Ketika kecemasan itu datang, firman Tuhan apa di dalam pikiranmu. Kekhawatiran datang, firman Tuhan apa dalam hatimu dan pikiranmu. Malam hari ini, untuk setiap kita di tempat ini. Mungkin kau mengalami masalah, sakit kau belum disembuh-sembuh. Percayalah firman Tuhan. Sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Pegang janji firman Tuhan. Pegang itu. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan pekerjaanku Tuhan. Selamatkan keluargaku Tuhan. Mungkin ada yang mau bercerai. Malam hari ini, kau yang di online juga. Mungkin ada masalah terhadap keluargamu. Selamatkan Tuhan keluargaku. Selamatkan pekerjaanku Tuhan. Mungkin aku dihina. Mungkin aku ditendang oleh rekan-rekan kerja. Mungkin bos yang menghimpitku tidak bisa berkembang. Doa sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Firman Tuhan janjikan untuk setiap kita. Selamatkan aku ya Tuhan, maka aku akan selamat.
Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini sekali lagi. Yeremia 17 ayat 14 dikatakan, 1, 2, 3. Sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika saya berdoa beberapa hari yang lalu juga ada jemaat FAD MCP sini, tangannya dulu jatuh, dibilang jatuh, terus saya tanya kenapa Pak, dia kan mau main gitar, saya nggak bisa megang gitar Pak Afat, kenapa? Habis jatuh terkilir, dia bilang, yuk Pak kita doa sama-sama. Saya berdoa, puji Tuhan, akhir dulu tidak bisa nutup begini, puji Tuhan ketika selesai didoakan, bisa nutup kembali. Yesus yang menyembuhkan itu semua. Amin. Ketika engkau berdoa, percaya Yesus yang sembuhkan untuk setiap kita. Ketika engkau mengalami masalah, percaya Yesus pasti tolong untuk setiap kita. Amin. Yestoya. Amin. Yestoya itu bukan kata hal yang biasa. Yesus tolong saya. Ini doa yang tersingkat. Mungkin kau terhimpit setiap masalah pergumulan. Yesus tolong saya. Jangan takut kita menjalani kehidupan ini. Amin. Setelah kita tahu firman Tuhan, setelah kita dengar firman Tuhan, setelah kita simpan dalam hati kita firman Tuhan, selanjutnya apa? Jangan ragukan kuasa Tuhan untuk setiap kita. Percuma ketika engkau baca firman Tuhan, ketika kau ibadah, kau ragukan kuasa Tuhan. Percuma, saya katakan. Percuma. Makanya firman Tuhan dikatakan apa di situ? Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 di terjemahan sederhana Indonesia TSI dikatakan, asal kamu memintanya dengan percaya penuh, jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikannya. Sebab orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang terombang-ambing kesana kemari oleh angin. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab Tuhan. Ketika kau berdoa, percaya Yesus pasti menolong saya. Tapi kenyataannya belum. Ya tetap terus berdoa. Tuhan Yesus memberkatiku, Tuhan Yesus memberkati keturunanku, Tuhan yang memberikan kehidupan bagiku, Tuhan memberkati bisnis pekerjaanku, Tuhan memberkati keluargaku, memberkati anak-anakku. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak ucapkan, yang nanti timbulnya apa? Ketakutan, kekhawatiran, iblis yang menyerang kita. Tapi berdoalah dengan iman, percayamu, yakin dan percaya. Yesus dapat melakukan untuk setiap kita. Ketika murid-murid Yesus juga datang kepada Yesus, dia katakan, kenapa saya tidak bisa mengusir setan? Yesus katakan di ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Di mana Yesus berada di Nazaret juga, dia ditolak oleh banyak orang. Kenapa? Ya mereka tidak percaya Yesus, sehingga tidak banyak mujizat terjadi di Nazaret. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Gunung berbicara apa? Masalah yang kau hadapi saat ini. Masalah, pergumulan, badai kehidupan yang kau hadapi saat ini. Masalah apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi malam hari ini. Tetapi yang saya tahu, kita sama-sama punya Tuhan yang berkuasa. Punya Yesus, Allah yang sanggup berkuasa. Dia sang pembuat mukjizat dalam kehidupan kita. Amin. Dia dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Israel.
Saya berangkat ke Israel, terus ada tanaman biji sesawi, saya coba tanam di rumah, dapat sekitar 1 meteran. Biji sesawi tersebut, kalau di Israel biji sesawi itu padang besar, hijau sekali, tumbuhnya bagus di sana. Saya coba tanam di depan rumah, dapat 1 meteran, terus gak lama kemudian beberapa hari saya lihat kok makin habis daun-daunnya. Ternyata dimakan banyak ulat-ulat kecil yang memakan tanaman tersebut, tanaman biji sesawi tersebut. Sehingga apa? Mati dari sampai ke akar-akarnya. Begitu juga mungkin ketidakpercayaan kita, ragu, tidak percaya, bimbang, khawatir, ya kita tidak bisa mengalami mukjizat Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan tadi, karena kamu kurang percaya, kamu ragu akan doamu, ya Tuhan tidak bisa bekerja. Maka ketika engkau berdoa, percayalah Yesus dapat menolong setiap kita. Ini nyatanya kita belum disembuhkan, tapi berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus berkati pekerjaan saya, Tuhan Yesus berkati pekerjaan saya. Daripada engkau mengeluh, daripada engkau cemas, khawatir, lebih baik kau berdoa, datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Ada mukjizat di balik ucapan syukur untuk setiap kita. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan, mintalah perkenanan Tuhan untuk setiap kita. Di Markus 5 ayat 33 dikatakan di situ, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Ketika perempuan ini sudah disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan tahu, Yesus tahu ada tenaga yang keluar dalam dirinya, ada kuasa yang menjamah sekitar orang tersebut. Yesus kan bertanya, tetapi perempuan ini dikatakan apa? Tampil tersungkur dengan tulus hatinya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku yang telah menjamah engkau. Dengan kau tersungkur untuk setiap kita juga. Ketika engkau mengalami masalah apapun, tersungkurlah di kaki Tuhan. Tersungkurlah di kaki Tuhan. Lihat kau bersungkur berbicara apa? Engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kau meminta Tuhan menolong untuk setiap kita. Dan kau tersungkur di hadapan Tuhan, kau menjadi kesaksian bagi banyak orang seperti perempuan ini juga. Dia bersaksi bahwa kesembuhan sudah terjadi atas kehidupannya. Kisah ini menunjukkan bahwa perkenanan Tuhan terjadi atas wanita ini. Terbatas, Tuhan tidak terbatas melihat keadaan fisik untuk setiap kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita, melihat respon kita, melihat iman kita. Seperti perempuan ini tadi. Seketika itu juga Tuhan yang menyembuhkannya. Mungkin ketika kita menghadapi tantangan badai kehidupan ini, tersungkurlah di hadapan Tuhan. Ketika engkau tidak mampu, ketika kita tidak sanggup untuk setiap kita, saya percaya ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan turun tangan untuk menolong setiap kita. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tim pemusik bisa naik ke atas. Mukjizat Tuhan pasti terjadi untuk setiap kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Milikilah pengharapan. Sebab pengharapan apa? Pintu kita mengalami mukjizat Tuhan. Iman yang yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong setiap kita. Perkenanan Tuhan. Ya, biar untuk setiap kita hiduplah kudus, hiduplah tulus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita.